Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua di mata kuliah Hukum Dagang. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat kesehatan untuk kita semua. Juga kita sampaikan sholawat dan salam hormat kita kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Rasa syukur tidak boleh tidak kita lakukan setiap detik, karena Rasulullah sendiri bersabda, umatku adalah kaya apabila memenuhi 3 hal ini. Yang pertama adalah dia bangun dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mempunyai tempat bernaung pada hari itu. Dan yang ketiga, mempunyai makanan pada hari itu. Jadi bukan orang yang mempunyai mobil, mempunyai rumah dan lain-lain yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaya, tapi kaya menurut Rasulullah adalah orang yang bangun pada hari itu dia dalam keadaan sehat, hari itu dia mempunyai tempat bernaung, dan pada hari itu dia punya makanan. Mudah-mudahan ketiga hal ini selalu ada pada diri kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum perdagangan internasional. Ya, mohon diingatkan kalau ada temannya yang belum masuk ya. Setelah minggu yang lalu, secara singkat sudah dijelaskan bagaimana hukum dagang internasional itu terbentuk. Hukum dagang internasional adalah kesepakatan negara-negara yang memiliki persamaan permasalahan hukum dalam hal perdagangan lintas batas negara. Persamaan permasalahan hukum dalam perdagangan lintas batas negara inilah yang kemudian melahirkan sebuah atau seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur negara-negara dalam melakukan transaksi perdagangan dengan negara-negara yang lain. Dan juga pada kesepakatan inilah negara-negara memandang perlu dibentuk sebuah organisasi dagang sedunia yang tugas dan fungsinya adalah satu-satunya mengatur perdagangan lintas batas negara, termasuk menyelesaikan sengketa antar negara di bidang perdagangan internasional. Dari WTO juga kemudian terbentuk WIPO atau World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Organization juga termasuk pada subjek hukum dagang internasional yang nomor 2, yaitu Organisasi Dagang Internasional.
hak kekayaan intelektual dapat diperdagangkan. Tidak hanya dalam lingkup yurisdiksi negara tersebut saja, tetapi juga dapat diperdagangkan lintas batas negara. Contoh yang paling nyata adalah beberapa novel karya cipta penulis Indonesia, ya termasuk tentu saja termasuk pada hak cipta, ya kalau buku, bahkan sudah diperdagangkan di 5 negara. Contoh yang paling fenomenal adalah novel Laskar Pelangi dengan penulisnya Andrea Hirata. Novel Laskar Pelangi sudah dipasarkan di 5 negara, Belanda, Prancis, Inggris, Amerika. Belanda, Prancis, Inggris, Amerika, satu lagi saya lupa, ya 5 negara. Dan jelas ini pada 5 bahasa. Nilai keuntungan ekonomi bagi seorang pencipta seperti Andrea Hirata luar biasa. Sebab tentu saja perbedaan mata uang menyebabkan keuntungan ekonomi bagi penulis semakin besar. Kalau novel Laskar Pelangi di Indonesia misalnya terjual dengan harga Rp120.000, tentu saja tidak sama harganya bila terjual di Prancis, Inggris, Amerika, Belanda, dan negara satu lagi. Sudah pasti mengikuti mata uang masing-masing, dan bagi negara-negara Eropa, dia memakai mata uang euro. Sedangkan 1 euro sekarang sudah menembus, kalau tidak salah, itu 18.000. Jadi kan dikalikan 120.000 rupiah, ya. Jadi angkanya sangat fantastis. Nah, kemudian kita lihat mengapa dalam hukum perdagangan internasional negara, dan tidak hanya di hukum perdagangan internasional, negara ini menduduki peringkat pertama dalam hal subjek hukumnya, ya. Dalam hukum lingkungan internasional juga subjek hukumnya yang pertama negara. Dalam hukum internasional subjek hukum yang pertama negara. Hukum perdagangan internasional negara juga masih menempati posisi paling atas sebagai subjek hukum. Mengapa demikian? Ada 4 alasan mengapa negara adalah subjek hukum utama dalam hukum perdagangan internasional. Alasan yang pertama, negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Jadi, negara sebagai subjek hukum perdagangan internasional menjadi satu-satunya subjek hukum yang mempunyai wewenang untuk membuat regulasi. Dalam bidang hukum apapun, karena kita sekarang sedang membahas hukum dagang internasional, maka regulasi yang dibuat oleh negara adalah regulasi tentang keluar masuknya barang dari dan ke negaranya. Maka setiap negara
memiliki undang-undang ekspor impor yang isinya pasti berbeda. Ada beberapa barang tertentu yang tidak boleh keluar dari Indonesia. Ada beberapa barang tertentu yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Demikian juga negara-negara lain. Tentu saja dengan pertimbangannya masing-masing. Gitu ya. Saya berikan contoh. Apa salah satu barang yang tidak boleh masuk ke Indonesia, tapi boleh masuk ke negara lain karena regulasi? Di Singapura, saya lihat sendiri ya, waktu saya riset S2, itu harus ke perpustakaan Singapura. Di jalan utama Orchard Road itu berjejer tidak sampai 200 meter atau 150 meter ya. Toko yang menjual apa namanya? Kalau di sana namanya sex toys. Kenapa? Karena barang-barang seperti ini selalunya adalah barang impor. Barang yang dipesan di negara lain, Amerika, gitu ya, masuk ke Singapura. Karena memang regulasinya tidak melarang. Maka bertebaranlah sex shop, ya, sex shop yang menjual sex toys. Bermacam-macam produk yang ada di situ. Gitu ya. Dulu karena saya sama teman-teman yang juga melakukan riset dan perpustakaan Singapura itu selesai riset kemudian mau tidak mau nunggu bis antar kota itu kan di Orchard Road ya. Nah itu kami lihat itu apa itu sex shop. Gitu. Masih muda ya, waktu itu masih muda, rasa penasarannya sangat tinggi. Gitu. Kalau ada yang tidak tahu, pengen tahu. Akhirnya kami masuk dan di situ penjual tokonya terkejut. Kenapa? Karena kami semua pakai jilbab gitu. Kan? Ini ngapain orang berjilbab masuk sini gitu ya. Nah ketika dijelaskan ini toko apa, ya kami cepat-cepat langsung keluar lagi gitu. Ya buat apa di situ ya? Nah itu, ya itu pengalaman yang apa ya? Ya memang nggak ada di Indonesia gitu ya. Nah, benda-benda seperti ini dilarang masuk ke Indonesia. Itu regulasi Indonesia. Kenapa? Karena setiap undang-undang, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh regulator tidak boleh bertentangan dengan landasan konstitusional dan landasan real. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tentu saja benda-benda seperti ini bertentangan dengan semua perintah Tuhan di 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Tidak ada satupun kitab suci yang membenarkan perzinahan, ya. Nah, menggunakan benda-benda seperti ini adalah salah satu juga bentuk perzinahan. Jadi tidak boleh masuk ke Indonesia. Selain itu juga bertentangan dengan undang-undang pornografi. Maka benda-benda seperti ini jelas dilarang masuk ke Indonesia. Maka kita beruntung menjadi warga negara Indonesia yang
tidak pernah melihat toko-toko seperti ini ya bertebaran di jalan di mall gitu ya, atau di pinggir-pinggir jalan bisnis street gitu. Benda lain yang tidak boleh masuk ke Indonesia contohnya adalah benda-benda perjudian, mesin kasino dengan segala macam jenis perjudiannya ya, ada roulette, ada blackjack, macam-macam. Dan macam-macam bentuknya. Itu banyak ya di internet. Jual mesin kasino, sale ini itu. Tidak boleh masuk ke Indonesia. Selain undang-undang ekspor impor melarang, juga karena bertentangan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Perjudian termasuk pada bab kedua KUHP. Bab kedua itu tentang kejahatan ya. Nah, perjudian itu adalah perbuatan yang dilarang dalam KUHP. Jadi ya, mesin-mesin perjudian tidak boleh masuk ke Indonesia. Juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada satupun kitab suci, apalagi Al-Quran ya. Saya juga tanya sama teman-teman saya yang non-muslim, memang tidak ada dalam kitab suci mereka bahwa perbuatan perjudian itu diperbolehkan. Gitu ya. Nah, jadi tidak boleh mesin kasino itu masuk ke Indonesia. Amerika sebagai negara dengan sistem perekonomian liberalis kapitalis, hampir seluruh benda diperbolehkan masuk ke Amerika. Ada satu benda, ini yang saya tahu ya, mungkin ada benda-benda yang lain yang tidak boleh masuk ke Amerika. Yang jelas tidak boleh masuk ke negara Amerika adalah rokok. Dalam undang-undang kesehatan, juga undang-undang ekspor impor, nanti bisa di-searching. Amerika tidak Amerika melarang masuk rokok dari negara manapun ke Amerika. Awalnya boleh, kemudian dilakukan riset oleh, kalau di kita BPOM ya, di sana Food and Drugs, FDA, kalau nggak salah itu namanya, Food Drugs Association, Amerika itu melakukan riset. Mengapa warga negara Amerika kualitas kesehatannya menurun? Ternyata disebabkan oleh rokok. Akhirnya kemudian dilakukan pembatasan secara berangsur-angsur. Awalnya adalah tidak boleh rokok kretek dari negara lain masuk ke Amerika. Aturan ini disertai dengan aturan hanya warga negara Amerika yang berusia di atas 17 tahun yang boleh membeli rokok. Diatur lagi bahwa pembelian rokok hanya di supermarket yang ditunjuk oleh pemerintah. Ditambahkan lagi bahwa pembeli harus menunjukkan ID card, KTP kalau kita, untuk menunjukkan bahwa usianya sudah di atas 17 tahun. Diperketat lagi peraturannya secara berangsur-angsur, hanya boleh membeli 1 bungkus saja dalam jangka waktu tertentu, ya misalnya 3 hari atau seminggu gitu. Nah, jadi pemerintah Amerika secara berangsur-angsur itu memutus gaya hidup merokok di kalangan warga negara Amerika. Dan juga ya warga negara asing yang sedang berada di Amerika juga harus patuh dengan aturan-aturan ini. Ya. Juga ada sanksi hukumannya sudah pasti bagi yang melanggar. Nah, jadi hanya negara yang bisa membuat regulasi untuk mencegah
barang tertentu masuk ke negaranya, juga untuk mencegah barang tertentu keluar dari negaranya. Karena itulah negara menjadi subjek hukum utama dalam hukum perdagangan internasional. Alasan yang kedua, negara berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional di dunia. Tentu saja pembentukan organisasi internasional ini pasti ya yang membentuk adalah negara. Dan biasanya organisasi internasional ini terbentuk sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara. Contohnya yaitu ya WTO, WHO. WHO ini World Health Organization, mengatasi permasalahan-permasalahan negara di bidang kesehatan. ILO, International Labour Organization, Organisasi Perburuhan Sedunia. Jadi hampir seluruh permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh negara-negara itu pasti bisa dipastikan ada organisasi internasionalnya. Alasan yang ketiga, ya. Alasan yang ketiga, negara bersama-sama dengan negara yang lain mengadakan perjanjian internasional untuk mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Perjanjian internasional tidak bisa dibuat oleh subjek hukum yang lain. Hanya bisa dibuat oleh negara. Karena kita sedang membahas perdagangan internasional, maka perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara tentu saja perjanjian internasional di bidang perdagangan lintas batas negara. Contoh misalnya perjanjian friendship. Ini perjanjian perdagangan yang berbentuk bilateral. Contoh perjanjian perdagangan jual beli daging sapi Australia, ya, itu yang beberapa waktu lalu menjadi kasus hukum yang menyeret ketua PKS ya kalau tidak salah, itu sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi kalau nggak salah ya. Udah lama sih kejadiannya. Yang kedua commerce and navigation. Yang ketiga perjanjian penanaman modal bilateral. Yang keempat perjanjian penghindaran pajak berganda. Dan lain-lain. Banyak sekali perjanjian perdagangan internasional yang dibuat antar negara. Termasuk yang terakhir tadi, perjanjian penghindaran pajak berganda. Kalau tidak keliru, saya pernah memberikan contoh dan apa maksud dari penghindaran pajak berganda pada materi hukum internasional. Maka coba saya tanya salah satunya, saya tunjuk random saja. Ade Ilham ada? Halo, Ade Ilham. Hadir, Bu. Ya. Ade, apa itu Oh, ini cuma lagi berganda? Hah? Putus-putus suaranya. Waduh, sinyalnya. Gini cerah.
Ahmad Dhani, ada? Halo? Nggak ada. Ahmad Dhani? Iya Bu, ada Bu. Ya. Hadir. Apa itu yang dimaksud dengan pajak sinyal agak berganda? hadir di Cirebon. Apa yang dimaksud dengan pajak berganda? Iya. Apa Aduh, ini suaranya juga. sinyalnya soalnya agak Ya. kerasa-kerasa. Taufan ada? Taufan? Ya. Iya Bu, Apa itu pajak berganda? pajak berganda ya Bu ya. Mungkin apa jual beli ini kan Bu ya, antar negara ya, ekspor impor Bu. Waduh, Taufan Iya. udah lupa ini ya materi hukum internasionalnya. Farida Rahman, ada? Farida Rahman, halo? Are you there? Vina Apriliani, ada? Tuh, pada kemana ini? Bantu jawab Bu Jepri, Bu. Ya, Jeffrey. Ya Bu, ada Bu. Boleh jawab nggak? Iya. Silahkan, Jeffrey dulu, Jeffrey. Oke, Bu, pajak berganda setahu saya dari yang sudah pernah kita bahas menyatakan bahwa pajak yang dikenakan oleh dua atau lebih negara dalam objek tertentu, Bu. Jadi artinya pajak berganda ini dapat dikenakan juga terhadap orang yang mungkin melakukan ekspor atau impor barang ataupun juga para pekerja yang melakukan pekerjaannya baik di luar yang bekerja di luar negeri gitu, Bu. Artinya dia dikenakan pajak berganda. Setahu saya sih sejauh ini seperti itu, Bu. Ya, jawabannya sudah benar. Ada yang mau menambahkan barangkali? Silakan. Tadi saya dengar ada yang mau jawab juga. Atau mau melengkapi. Siapa tadi? Tadi Farida ya? Tadi yang hadir siapa tadi itu? Terlambat jawabnya. Vina. Nggak saya Bu, cuman Iya Bu. jawabannya sama Bu kayak Bang Jeffrey. Oh iya. Oke. Kalau jawaban saya, ya. Saya boleh jawab nggak Bu? Boleh, Vina ya. Pajak berganda itu diartikan sebagai pengenaan jenis pajak yang sama oleh dua negara Bu terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang sama. Jadi dia dikenakan oleh dua negara gitu Bu. Ya, betul. Pajak berganda itu adalah pengenaan pajak terhadap satu wajib pajak atau objek pajak. Jadi ini tentu saja merugikan, menimbulkan kerugian. Maka perlu diadakan perjanjian penghindaran pajak berganda. Perjanjian ini bentuknya bilateral, sudah pasti bilateral. Nah, supaya kenapa? Kalau ada warga negara yang bekerja di luar negaranya, itu pengenaan PPh-nya bukan berdasarkan dua negara. Karena bisa saja kalau Indonesia kan menganut asas pemungutan pajak berdasarkan domisili. Misalnya ya, Amerika menganut asas pemungutan pajak berdasarkan kewarganegaraan. Lah, kalau ada orang Indonesia kerja di Amerika, dia bisa kena 2 PPh. Ini sangat merugikan bagi wajib pajak, gitu ya. Kenapa dia kena 2 PPh? Sebagai warga negara Indonesia, Amerika menetapkan ya kalau warga negaranya Indonesia ya berdasarkan asas kewarganegaraan. Kalau Amerika begitu asas pemungutan pajaknya. Sedangkan asas pemungutan pajak Indonesia berdasarkan domisili. Loh, berarti yang ya dikenakan PPh Amerika, berarti dia kena 2. Ini tidak boleh. Gitu, ya.
Contoh yang lain misalnya donat Jeko. Jeko ini dia mempunyai beberapa outlet, terutama di negara-negara Asia Tenggara ya. Kalau di kotaknya kan kita lihat Jakarta, Manila, Kuala Lumpur, Bandar Sri Begawan, semua ibu kota negara di Asia Tenggara. Ini kalau tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda, bisa jadi separuh lebih dari omset Jeko itu hanya untuk membayar pajak. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Mengapa? Nanti tidak ada tidak ada pergerakan, tidak ada peningkatan penghasilan negara dari ekspansi bisnis badan usaha yang ada di negaranya. Gini loh maksudnya ya. Contohnya nih, sekarang di Arab Saudi itu sudah ada restoran Padang. Sudah ada bakso si Unyil. Gitu ya. Nah, ini kalau tidak ada penghindaran pajak berganda antara Arab Saudi dengan Indonesia, orang kita akan mikir-mikir itu. Berekspansi bisnis ke negara lain. Ya, buat apa berbisnis kalau separuh lebih omsetnya itu hanya untuk membayar pajak. Ya, nggak apa-apa ya, sinyalnya bermasalah ya. Nah, nanti tidak ada KFC di sini, Starbucks di sini, gitu ya. Terlepas dari kontroversi Starbucks ini mendukung LGBT, gitu ya. Resto-resto lain itu pemiliknya Yahudi, terlepas dari situ ya meskipun itu jadi pertimbangan juga kita pembeli, ya kalau jangan sampai kita membeli di resto-resto yang memiliki kebijakan yang kebijakannya tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis kan gitu ya. Ya jangan lagi belanja di Starbucks, sudah jelas ya. Kalau tidak salah 7% dari omsetnya itu digunakan untuk mendukung persamaan kesetaraan seksual ya. Nah itu. Nah jadi perjanjian penghindaran pajak berganda ini untuk memicu ekspansi bisnis di negara-negara. Itu tujuannya itu ya, untuk meningkatkan perekonomian negara-negara tersebut juga. Nah, kemudian alasan yang keempat. Oh ya, ada yang baru masuk. Alasan yang keempat adalah negara berperan sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Jadi negara itu pedagang dalam skala terbesar. Jadi sebagai pedagang ya negara menjadi salah satu subjek utama dalam hukum internasional. Nah, kalau negara menjadi pedagang, apa yang diperdagangkan oleh negara? Kan itu pertanyaannya. Yang diperdagangkan oleh negara adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bagus sekali ya isinya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi objek atau barang perdagangannya negara yaitu bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya. Dikelola oleh negara. Cuma permasalahannya, kalau negara tidak punya tidak punya sarana dan prasarana untuk mengelola negara ini menjalin perjanjian perdagangan dengan negara yang memilikinya.
Contoh misalnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Saking banyaknya sumber daya alam Indonesia itu sampai dinobatkan oleh PBB sebagai negara dengan sumber daya alam yang paling banyak variannya, jenisnya, ya, dan juga paling banyak dari sisi jumlah, kuantitinya juga banyak. Itu PBB yang menetapkan. Jadi Indonesia ini negara nomor 1 paling kaya sumber daya alamnya di dunia. Sebagai pemilik sumber daya alam yang terbanyak di dunia, Indonesia tidak memiliki teknologi untuk mengelolanya. Maka Indonesia memerlukan negara lain. Yang negara lain itu memiliki teknologinya, tapi sumber daya alamnya sedikit. Nah, maka salah satu contoh Indonesia menjalin kontrak dagang internasional dengan Freeport Amerika. PT Freeport Amerika. Artinya Indonesia menjalin kontrak dagang internasional dengan subjek hukum yang ketiga, individu. Individu dalam hukum perdagangan internasional adalah perusahaan. Jadi sudah pasti harus berbadan hukum ya. Makanya kan namanya PT Freeport Indonesia. Harus bentuknya sudah PT. Nah, sayangnya pembagian hasilnya itu timpang. Yang seharusnya negara pemilik sumber daya alam itu prosentase bagi hasilnya lebih banyak harusnya dari negara pemilik teknologi, gitu ya. Nah ini juga sangat disayangkan mengapa sampai 50 tahun Indonesia itu menjalin kontrak dagang dengan PT Freeport Indonesia. Sampai sekarang Indonesia masih juga belum mampu membuat teknologi untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Nah, kalau bisa bikin teknologi untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri kan tidak perlu bagi hasil 100% untuk Indonesia. Ya. Nah, ini yang dipertanyakan oleh salah satu beliau dulu apa ya jabatannya lupa saya, Prof. Mahfud ya. Kemana ini ITB katanya? ITS, kita banyak punya institut teknologi, tapi kenapa sampai sekarang belum berhasil juga membuat teknologi untuk mengelola sumber daya alam negara kita sendiri? Itu ya, buat apa kita bagi hasil dengan negara pemilik teknologi kalau Indonesia bisa punya teknologi sendiri. Nggak usah bagi-bagi saham. Yang akhirnya ada papa minta saham ya. Nah itu, siapa itu? Setia Novanto, Ketua DPR RI, Republik Indonesia, ketahuan ya, minta saham sama PT Freeport. Nah kalau PT Freeport mau diperpanjang kontrak dagangnya dengan Indonesia kan harus dengan persetujuan DPR. Ya, kalau mau mendapatkan persetujuan DPR, ketua DPR-nya minta saham, ya kan? Jadi kacau ya. Nah, itu yang viral beberapa waktu lalu. Nah, dalam melaksanakan fungsinya sebagai pedagang, negara membuat badan-badan hukum milik negara untuk pertama mengeksplorasi, mengeksploitasi dan memasarkan hasil pertambangan minyak. Indonesia mendirikan Pertamina. Jadi yang mengelola harus BUMN, gitu ya, yang mengelola
sumber daya alam Indonesia harus BUMN. Mengelola sumber daya air untuk kepentingan rakyat, Indonesia mendirikan perusahaan air minum, PAM. Ada lagi PLN, ya macam-macam ya, BUMN. Ini untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi dan memasarkan hasil kekayaan alam Indonesia. Nah, maka merupakan sebuah keprihatinan bagi kita bersama kalau BUMN kita menjadi milik asing. Kalau menjadi milik asing, tujuannya bukan lagi untuk memakmurkan rakyat, tapi untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Tidak lagi memikirkan kemakmuran rakyat, kecuali dia bentuknya BUMN. Murni ya. Tidak ada campur tangan asing di situ, apalagi sampai diambil alih oleh pihak asing. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada juga yang belum masuk ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tanyakannya jangan di chat ya. Susah Ibu ngetiknya ya. Tidak ada pertanyaan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong ketua kelas seperti biasanya ya, absensi mahasiswa yang hadir pada Zoom hari ini di screenshot saja nih yang di samping. Yang tidak hadir absensinya bisa melalui link YouTube, nanti akan saya bagikan rekaman videonya. Dan yang terlambat absensinya di link YouTube juga, gitu ya. Sekaligus untuk mengikuti materi yang tadi ketinggalan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan saya cukupkan dulu sampai sini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi Kamis depan insyaallah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jangan lupa absensinya dipisah masing-masing A35 pagi dan A36 pagi. Ya. Baik, Bu. Ya. Saya hentikan dulu rekamannya.